Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kekuatan fisik kita dengan dianugerahkan berupa kesehatan, dan tentu yang lebih penting adalah kita diberi anugerah nikmat yang cukup luar biasa, yang amat besar, yakni nikmat keimanan dan keislaman kita. Sehingga dengan nikmat tersebut kita pagi hari ini bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Kita berbicara masalah bab azan, sekalipun pada pertemuan yang kemarin kita juga membahas masalah pengantar daripada bab azan ini. Kita tahu bahwa pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu memperhatikan sekali muadzin. Bahkan ada 3 masjid yang ditentukan oleh Rasulullah SAW muadzinnya. Di antaranya di Madinah kita tahu Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian ketika ke Mekah, Rasulullah menyuruh seorang sahabat yang bernama Aus bin Al-Mughirah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Mahdzurah atau Abi Mahdzurah, melantunkan adzan di Masjidil Haram sampai beliau menetap dan diberi amanah untuk menjadi muadzin di Mekah. Kemudian juga di Kuba, Rasulullah SAW menetapkan seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Beliau ditugaskan di Masjid Kuba, yakni masjid yang pertama kali dibangun oleh umat Islam pada masa Rasulullah SAW. Sekalipun nanti pada masa Khalifah Abu Bakar, Sa'ad Al-Qaraz itu dipanggil untuk muadzin di Madinah, karena Bilal tidak sanggup lagi untuk menjadi seorang muadzin karena orang yang disayanginya, orang yang dicintainya sudah tiada. Sehingga beliau ketika dipaksakan azan tidak pernah tamat, apalagi ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tidak bisa mengungkapkan kalimat itu padahal harus lantang. Beliau malah menangis. Konon ketika itu Bilal disuruh azan lagi oleh cucu Rasulullah SAW, oleh Husain. Tapi itu juga
ketika menyebut, mula-mulanya para sahabat yang masih ada waktu itu mendengar suara yang tidak asing lagi. Bahkan para sahabat yang masih ada itu menangis ketika mendengar suara atau lantunan seorang Bilal. Tapi ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang biasa Rasulullah ada di sekitar Bilal, maka Bilal tidak mampu untuk melanjutkan azan tersebut, nangis. Oleh karena itu Khalifah Abu Bakar memanggil Sa'ad Al-Qaraz untuk menjadi muadzin di Madinah. Asalnya di Kuba, dipanggil untuk menggantikan seorang Bilal. Baiklah, kita langsung ke hadis pertama, sekalipun kemarin sudah disinggung hadis yang cukup panjangnya, yakni dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Tawafabi wa ana na'imun rajulun faqala taqulu Allahu Akbar fadaqal adzan bitarbi takbir bi ghairi tarji wal iqamah qurada illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haq. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Wa zada Ahmad fi akhirih fi qissati qauli Bilal fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih berkata, telah mengelilingi kepadaku sedangkan aku sedang tidur seseorang dan berkata, ucapkanlah Allahu Akbar. Fadzakaral adzan, maka diterangkan adzan, yakni pada hadis yang cukup panjang ini disingkat, diambil yang bertalian dengan adzannya, tapi lafadznya kemarin pada pertemuan yang lalu dijelaskan komplit hadisnya, diajarkan adzan, bahkan diajarkan berikut iqamah. Kalau dalam hadis riwayat Abu Dawud, sedangkan dalam riwayat Ahmad tidak dicantumkan mengenai iqamahnya. Ditarbi dengan takbir, dengan 4 kali takbir, begori tarji, tanpa tarji. Nanti kita jelaskan. Dan iqamah 1 kali, kecuali qad qamatis shalah. Kemarin sudah diterangkan begitu komplit tentang iqamah juga. Dia berkata, ketika subuh datang, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Rasulullah, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, serta disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Nah, pada hadis ini sekalipun hanya singkat, itu menerangkan tentang bagaimana kisah adzan pada masa Rasulullah SAW. Ternyata diawali dengan sebuah mimpi 2 orang sahabat itu, yakni Abdullah bin Zaid yang menerangkan hadis ini bin Abdi Rabbih, dan juga Umar bin Khattab juga mimpi seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Hanya di sini ada kalimat bitarbi at-takbir bi ghairi tarji, tanpa tarji. Karena ada hadis nanti di kemudian ada
bighairi tarji, yang ini bighairi tarji. Nanti ada hadis bitarji dengan tarji. Apa tarji itu? Adalah menyebut dua kalimat syahadat dalam adzan itu sekali dengan suara lirih pelan, satu kali dengan suara yang tinggi. Jadi diajarkan asyhadu alla ilaha illallah, bahkan nanti kepada Abi Mahdurah Rasulullah mengajarkan secara langsung bitarji dengan suara ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Umpamanya saya kasih contoh, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu yang keduanya asyhadu alla ilaha illallah. Maksudnya begitu. Bitarji itu. Jadi suara ridih dan suara kencang. Tapi kalau yang ini bighairi tarji, tanpa lirih. Pokoknya tinggi semuanya. Jadi, dari awal. Pokoknya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dua-duanya tinggi. Bahkan yang kedua itu kalau dalam hadis yang lain meninggi. Jadi pertama agak lirih, pelan-pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi meninggi. Jadi ada dua versi ya ketika mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat bernama Abi Mahdurah. Sekalipun dalam hadis ini tidak ada tarji. Jadi tanpa tarji. Kalau kepada Abi Mahdurah bitarji. Kalau ini bighairi tarji, tanpa tarji. Tapi yang kita maksud tarji ini adalah menyebut dua kalimat syahadat dan ketika adzan sekali dengan suara rendah lirih dan sekali dengan suara tinggi. Berarti dua kali kan? Ketika adzan itu asyhadu alla ilaha illallah itu kan dua kali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Begitu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Sekalipun takbirnya disebutkan dalam hal ini bitarbi' 4 kali. Dan pernah saya terangkan kemarin, kalau meminjam hadis yang lain marrotaini artinya tidak langsung 4 kali. Jadi tidak begini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lurus semuanya. Tapi dua kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti kan 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. Sekalipun di sini disebut bitarbi 4 kali. Tapi kalau dilangsungkan 4 kali, adanya berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, baru 3 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Itu disebut 4. Asyhadu an, tidak diulang. Karena langsung 4. Oleh karena itu kalau memakai hadis yang lain tidak langsung 4 kali, tapi 2 kali takbir itu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 2 kali. Diulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika iqomah dalam hadis kemarin yang panjang itu, hadis ini cuma disebutkan hadis secara lengkap.
ketika koma, ketika mau mundur kan, takul ida iqamatis shalah, ucapkan jika mau didirikan sholat. Ada lafadznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau yang ini bukan disebut dua kali kalau mengikuti yang tadi ya, tapi satu kali. Sekalipun jumlahnya dua. Kalau yang tadi sekalipun jumlahnya 4 tapi dua kali. Kalau menurut versi mimpi adzan dan iqamah. Jadi kalau iqamah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti satu kali. Kalau tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali. Itu versi mimpi seorang Abdullah bin Zaid bin Abi Rabih dan Umar bin Khattab. Sekalipun nanti ada yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung kepada sahabat yang bernama Abi Mahdurah untuk azan di Mekah dengan kalimat bitarzi. Nah, tadi ya, diajarkan. Cuma memang tidak dijelaskan diajarkan adzannya itu lafadznya seperti apa. Cuma secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggenapkan adzan seperti hadis kepada Bilal, umira Bilal ayyasfa'al adzan wa ayyutiral iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Kalau saya sendiri lebih cenderung bahwa lafaz iqamah begitu juga lafaz adzan merupakan salah satu bayan, salah satu penjelas mengenai yasfa'al adzan wa ayyutiral iqamah. Kenapa demikian? Karena dalam lafaz adzan tersebut, coba dalam adzan la ilaha illallah berapa kali? Dalam adzan berapa kali? Satu kali. Yang terakhir hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu kali ya. Tapi disebutnya kalau menurut hadis kepada Bilal, memerintahkan kepada Bilal supaya menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Kalau begitu la ilaha illallahnya harus dua. Kalau hanya memakai hadis umira Bilal. Oleh karena itu, hadis tentang lafaz adzan dan iqamah merupakan tafsir bayan untuk menjelaskan posisi adzan dan iqamah. Apa yang disebut menggenapkan adzan? Ya, adzan seperti adzan dalam mimpi itu. Adzan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengganjilkan iqamah ya seperti dalam mimpi itu. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun kalau memakai hadis yang lain, ternyata ada hadis bahwa dalam iqamah itu wahdah, sekali. Nah itu yang dijelaskan oleh seorang sahabat. Ini sebagai penjelas juga dari Abdullah bin Zaid itu tentang adzan.
Karena kalau la ilaha illallah dua kali ada, yakni yang dilakukan oleh kaum Syiah. Kaum Syiah itu adzan la ilaha illallahnya ketika terakhir adzannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dua kali adzan Syiah itu. Hanya dalam Syiah itu ada tambahan 8 adzan. Setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambahin asyhadu anna aliyan huzzatullah. Ada 8 itu. Dan aku bersaksi bahwa Ali itu adalah huzzatullah. 2 kali juga. Wa asyhadu anna aliyan huzzatullah, itu di Syiah. Dan 8 la ilaha illallahnya 2 kali. Kaum Syiah yang sekarang sudah berkembang juga di Indonesia. Kemudian ada tambahan dari Imam Ahmad, dalam riwayat Ahmad maksudnya, dalam kisah ucapan Bilal pada adzan fajar, yakni as-salatu khairum minan naum. Kita harus mengetahui Bilal itu adzan pada fajar mana. Ternyata Bilal itu adzan pada fajar awal. Karena fajar subuh yang adzan itu adalah seorang yang buta, yakni Ibnu Ummi Maktum. Jadi ada pembeda ya, adzan awal dulu itu pada masa Rasulullah, ada adzan subuh. Jadi ketika mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum berarti oh ini subuh, waktunya sholat subuh. Tapi ketika mendengar adzan Bilal, maka orang-orang pada ini membangunkan untuk sholat tahajud atau mengembalikan orang-orang yang berjaga pulang. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari salah satunya, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu adzan pada saat malam, fajar awal, yang disebut dengan istilah fajar kidhib, karena hilang lagi fajarnya, fajar kidhib. Ada fajar shadiq, ada fajar kidhib. Kidhib itu bohong. Sesungguhnya Bilal adzan pada saat malam, masih malam, karena belum pagi, belum subuh. Fakulu wasrobu, silahkan makan dan minum. Maksudnya apa nih makan dan minum? Sahur. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sehingga datang adzannya Ibnu Ummi Maktum. Artinya makan dan minum berhenti ketika ada adzan Ibnu Ummi Maktum. Ketika adzan Bilal, disitulah makan sahur paling utama diakhirkan, akhir malam. Silahkan makan dan minum sehingga atau sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau sudah terdengar adzan Ibnu Maktum berarti kita, para sahabat itu berhenti untuk makan dan minum karena sudah waktunya subuh. Makanya saum atau puasa di bulan Ramadan khususnya diawali semenjak terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Maksudnya dari mulai datangnya subuh, waktu subuh sampai maghrib.
batasannya itu puasa dalam syariat Islam. Kenapa ada istilah imsak? Imsak itu sebetulnya kalau diartikan menahan, ya puasa. Kan asyamu al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Jadi tidak tahan, jangan makan. Maksudnya 10 menit menjelang subuh itu tahan, jangan banyak-banyak makannya. Nanti ketika datang waktu subuh, si makanan masih di tenggorokan atau masih dikunyah. Ini adalah bentuk kehati-hatian sebetulnya. Supaya 10 menit hati-hati, jangan kebablasan. Karena kalau melihat waktu itu sebelum subuh masih boleh. Jadi 10 menit itu cukup lama, masih boleh. Karena belum saatnya menahan. Puasa sendiri menahan. Kalau sudah menahan berarti sudah ketika makan dan minum batal. Hanya keihtiyatan, bentuk kehati-hatian supaya tidak kebablasan. Makanya ada istilah menahan sementara, menahan dulu, tahan dulu, jangan ngambil satu piring besar pokoknya. Akhirnya tidak dimakan. Padahal kalau sahur itu ya, kalau tidak punya apa-apa minum aja, itu sudah bentuk sahur ya. Dan nilai barokah. Atau 1 butir kurma, atau 3 butir, atau 5 namanya. Kalau pengen ganjil, ya kalau makan nasi susah untuk dihitung nasinya. 1 piring, 3 piring, 5 piring. Karena kalau kurma kan dihitung bijian ya. Kalau nasi agak susah dihitung. Karena pengen bentuknya harus ganjil, dihitung dulu nasi. Keburu imsak, keburu kita harus nahan maksudnya. Nah, azan fajar di sini berdasarkan hadis yang lain, maka Bilal itu adalah fajar awal. Yani yang disebut dengan azan awal. Sekalipun sekarang pokoknya kalau di Mekah ya, justru adzan awal itu tidak pakai as-sholatu khairun minan. Kalau di Arab ya, kalau di Arab biasa Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu di adzan awal. Tapi ketika adzan subuh justru pakai as-sholatu khairun minan naum. Kalau di Mekah yang waktu itu yang saya dengar itu ketika, kalau di sini pukul 3 lah, jam 3 sudah terdengar ada yang adzan sejam menjelang subuh. Tapi adzannya tidak ada as-sholat. Tapi ketika mungkin di subuh, ternyata betul di subuh pakai as-sholatu khairun minan naum. Tapi kalau dilihat lapan as-sholatu khairum minan naum oleh Bilal itu adalah fi adanil fajril awal dalam hadis yang lain, di fajar yang pertama, maksudnya di adzan awal. Jadi di menjelang subuh itu ada adzan. Sekalipun sekarang kalau di kampung-kampung sudah ada. Ada juga yang mengartikan adzan awal itu pemberitahuan supaya pada bangun. Makanya yang dibaca itu yang dikumandangkan itu bukan adzan. Kadang-kadang membaca Al-Quran, menguntan sampai menjelang subuh pakai speaker atau sholawatan lah dalam tanda kutip ya. Karena kalau didengar itu bukan sholawat, tapi
Seperti umpamanya apa ya, 8 eling-eling. Nah, eling-eling itu kan bukan sholawatan. Atau kalau di kampung, kalau bahasa Sundanya anak Adam apa sih? Lupa lagi saya. Itu kayak senandung itu, mengingatkan tapi pakai speaker. Dan rata-rata yang sudah tua yang membangunkan itu, anak-anak mudanya jarang. Iya, yang adzan subuh itu seharusnya anak-anak muda, biar agak kencang. Kalau pada masa Rasulullah kan Bilal naik ke agak atas, Bilal itu langsung memandangkan ada. Makanya Bilal itu karena dulu tidak ada pengeras suara, ketika hayya ala sholah, hayya ala falah itu beliau muter si itunya, kepalanya hayya ala sholah gitu kanan, hayya ala sholah kanan kiri. Tapi kalau ada speaker ya cukup dengan pengeras suara keluar, maksudnya supaya terdengar dari arah sana, terdengar dari arah sana. Watul kaum, sudah 30 menit. Tapi yang jelas bahwa setiap 8 adzan yang dikumandangkan oleh muadzin, maka kita disunahkan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Selesainya mengucapkan sholawat dan minta wasilah untuk Rasulullah, yakni Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah, nah wasilah itu wal fadilah wa ba'athu maqamah mahmudanil ladzi wa'ata. Kata Rasulullah, siapa yang setiap diucapkan muadzin kecuali hayya 'alas shalah tadi dan hayya 'alal falah, kita juga mengucapkan dakhwalal jannah, dia akan masuk surga. Barang siapa yang diikuti dengan sholawat dan membaca wasilah itu Allahumma rabb halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi ternyata yang mendengarkan saja berpahala ketika sesuai dengan tuntunan, apalagi yang adzannya. Jadi jangan dianggap enteng adzan itu. Kalau dalam hadis itu orang atau muadzin itu nanti di hari kiamat lehernya panjang. Itu majazi, bukan nanti kayak angsa, bukan. Takut kayak angsa lehernya panjang, bukan. Itu kiasan dalam bahasa Arab bahwa sebelum siapa-siapa dia yang sudah masuk surga. Kan kalau angsa itu makanan agak jauh bisa diambil. Sementara kalau ayam harus mendekat terlebih dahulu. Maksudnya dia akan orang-orang yang ahli surga. Itu adzan dengan adzan, mendengarkan saja seperti tadi, apalagi muadzinnya sama. Jadi makmum saf pertama itu pahalanya besar, apalagi jadi imam. Jangan tanyakan imam, makmum saja cuma berat. Jadi imam itu penanggung jawab, penanggung jawab makmum sama seperti dalam kehidupan. Pemimpin itu atau yang disebut imam, pemimpin itu berat sekali. Makanya pahalanya besar. Dia akan mendapat naungan di hari kiamat. Salah satunya adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, karena berat untuk jadi pemimpin itu. Kita itu adalah pemimpin sebetulnya, paling tidak pemimpin keluarga. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan melanjutkan pembahasan tentang adzan bermanfaat untuk kita semua.